Makam Sunan Gunung Jati ini pemirsa memang tidak seperti makam wali-wali Songo yang lainnya. Jadi kalau di makam wali Songo yang lainnya kita boleh berziarah secara langsung, berhadapan-hadapan dengan makamnya kan begitu. Sementara ketika kita berkunjung di makam Sunan Gunung Jati itu kita tidak dapat melihat seperti apa makam Sunan Gunung Jati. Hal ini karena memang secara umum orang yang mengunjungi makam beliau itu ya hanya di luarnya saja, artinya tidak boleh berhadapan langsung begitu. Dan hal ini pemirsa tentu ada asal usulnya mengapa makam Sunan Gunung Jati tidak diperbolehkan dimasuki oleh sembarang orang. Adapun uraiannya sebagaimana berikut. Jadi pemirsa, bahwa Sunan Gunung Jati jika Anda mencermati secara mendalam itu berbeda dengan wali Songo yang lainnya. Sunan Gunung Jati selain sebagai wali Songo juga beliau ini adalah seorang raja atau seorang sultan. Nah, ada tempo dulu bahwa makam daripada sultan dan keluarganya atau sultan dan keluarganya yang juga menjadi sultan itu, adat orang Cirebon tempo dulu itu tidak boleh dimasuki sembarang orang. Sehingga mengapa makam Sunan Gunung Jati itu tidak boleh dimasuki? Ya karena makam raja begitu ya. Sehingga orang yang mau berziarah itu, kaula atau rakyat itu boleh berziarah, tapi ya di luarnya saja. Karena memang makam di Gunung Jati itu ada makam raja dan ada makam yang bukan raja begitu. Artinya kalau makamnya raja-raja itu di dalam tembok serta orang-orang pentingnya, sementara makam yang di luar tembok itu ya makam kerabat masih bisa dilihat secara langsung. Hal ini memang adat orang Cirebon itu seperti itu pemirsa dahulunya itu. Dan lagi pula pemirsa, mengapa adat ini sekarang masih tetap berlangsung? Karena memang Kesultanan Cirebon sendiri itu masih ada. Meskipun sekarang ini kesultanan yang ada di Cirebon itu kesultanan pewarisnya, yaitu Kesultanan Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Masih ada, masih eksis. Sehingga mereka itu masih memegang teguh adat. Jadi alasan orang biasa itu tidak boleh memasuki itu bukan karena kualat dan lain sebagainya, memang karena hukum di Kesultanan Cirebon pada waktu itu seperti itu. Makanya Anda jangan heran ketika Anda diberi kesempatan masuk ke makam Sunan Gunung Jati, kemudian Anda berhasil memvideonya, begitu memotretnya, kemudian Anda upload ke YouTube atau Anda upload ke Facebook, Anda akan diomelin orang Cirebon tuh. Mereka marah-marah dan lain sebagainya. Mereka marah-marah karena menganggap perbuatan yang Anda lakukan terhadap Sunan Gunung Jati, terhadap rajanya orang Cirebon itu tidak sopan begitu loh. Jadi mereka marah. Ini bukan soal kualat sebenarnya, tetapi soal dahulu orang Cirebon yang menaati perintah atau undang-undang kesultanan, di mana tidak boleh sembarang orang memasuki makam raja-raja Cirebon, termasuk di dalamnya makamnya Sunan Gunung Jati secara sembarangan gitu. Jadi Anda kalau misalnya diberi kesempatan masuk, bisa masuk secara VIP ke makam Sunan Gunung Jati. Anda kemudian memvideokan dan memfilmkan makam Sunan Gunung Jati, Anda akan didamprat oleh orang-orang Cirebon yang dalam darah mereka itu masih ada wejangan tempo dulu gitu. Memang hari-hari ini pemirsa ya, makam Sunan Gunung Jati ini oleh kerabat keraton ini memang boleh dikunjungi oleh orang-orang tertentu apabila mereka melakukan izin begitu ya. Jadi sudah dibuka, tidak seperti zaman-zaman dulu yang memang tidak boleh sembarangan orang.
hanya keturunannya saja kalau dulu. Kalau sekarang ini memang sudah memudar adatnya. Mereka itu sudah mengizinkan orang dari kalangan awam, bukan masyarakat atau bukan para elang atau bukan keturunan Sunan Gunung Jati juga bisa itu karena hukumnya itu sudah ditinggalkan oleh mereka sendiri, orang keraton. Dan orang-orang yang masuk itu kan kemudian dikenakan biaya dan lain sebagainya, kan begitu kalau zaman sekarang itu. Jadi intinya itu seperti itu pemirsa, bahwa kenapa sih makam Sunan Gunung Jati itu tidak bisa dikunjungi. Dan adat semacam ini pemirsa ya tidak hanya di Cirebon saja. Adat semacam ini juga masih digunakan di kerajaan lain selain Cirebon seperti Mataram. Mataram itu kan pewarisnya Jogja ya, dan juga Solo atau Surakarta itu. Dan makam raja-raja mereka itu kan dimakamkan di Imogiri atau di Girilaya itu. Dan sama itu, raja-raja Mataram itu tidak boleh sembarang orang masuk ke makam raja-raja Mataram, itu tidak boleh sembarang orang. Mereka di luar temboknya saja kalau mau berziarah. Hanya keluarga raja saja yang boleh memasuki dan mengetahui makam daripada raja-raja Mataram. Nah, hal itu kenapa? Ya karena Kesultanan pewaris Mataram sendiri itu ada, Jogja itu masih mempertahankan hal semacam itu, adat semacam itu. Sehingga jika Anda juga kemudian memfoto makam daripada Sultan Agung dan Sultan-Sultan Jogja lainnya yang dimakamkan di Imogiri atau Sultan-Sultan Solo dan lain sebagainya keturunannya Mataram, kemudian Anda diupload di media sosial secara sembarangan, Anda ya jelas akan didampak oleh mereka, orang-orang Jogja, orang Solo, dan para pewaris Mataram itu.